Nah, sekarang kita bahas untuk hukum Hooke, di mana hukum Hooke atau gaya pegas ini dirumuskan sebagai F sama dengan min K dikali delta X. Nah, F ini adalah besarnya gaya pemulih. Karena kalau ada suatu pegas, terdapat suatu pegas yang dikenai oleh gaya sebesar F. Nah, gaya ini kan arahnya ke bawah ya. Nah, pegas itu akan bertambah panjang. Nah, maka karena kan pegas ini elastis ya. Nah, maka dia itu dapat kembali ke bentuk awalnya. Nah, besarnya gaya pemulih F ini itu arahnya ke atas. Jadi F untuk gaya pemulih itu arahnya ke atas. Dimana pegas itu kan memiliki konstanta ya, konstanta pegas. Nah, terhadap apa? Perubahan panjangnya. Ini perubahan panjangnya, delta X. Sehingga gaya pemulih di sini itu sama dengan min K dikali delta X. Dimana minus itu berarti kan arahnya berlawanan. Arah dari gaya pemulih itu selalu berlawan dengan arah gaya. Nah, kemudian dalam hukum Hooke juga terdapat energi potensial suatu pegas. Jadi kalau pegas itu dikenai gaya, terdapat beban ya. Nah, maka energi potensial untuk pegas itu sama dengan apa? Setengah dikali konstanta dikali dengan delta X kuadrat, seperti yang sudah Ibu jelaskan di sebelumnya. Nah, kemudian untuk susunan pegas itu terdapat dua. Ada pegas seri dan pegas paralel atau seri paralel. Nah, kalau pegas seri, Ibu ingatkan kembali, dia disusun seri seperti ini. Susun seri ke bawah. Nah, ini kan dia sejajar nih, seri. Maka untuk besarnya K pengganti seri itu sama dengan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 dari pegas 1 ditambah dengan 1 per konstanta dari pegas kedua. Sementara untuk paralel, seperti ini, gambar yang ini paralel. Nah, maka besarnya K paralel itu sama dengan konstanta 1 ditambah dengan konstanta 2. Jadi untuk hukum Hooke ini kebalikan dari kelistrikan ya. Jadi kalau ada rangkaian listrik yang disusun seri paralel, nah kebalikannya dari rangkaian listrik. Kemudian kita akan bahas untuk nomor 12. Nomor 12 di sini diketahui bahwa terdapat 3 buah pegas ya. 3 buah pegas disusun seperti pada gambar. Nah, jika tetapan pegas itu K sama dengan 2K, jadi 3 pegas ini itu dianggap identik. Jadi maksudnya untuk nomor 12, ketiga pegas ini dianggap identik atau sama, sehingga K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Nah, besar K-nya ini berapa? Adalah 2K. Yang ditanyakan untuk nomor 12 itu nilai konstanta susunan pegas adalah berapa? Konstantanya. Berarti kan kalau untuk rangkaian pertama ini kan dia paralel ya. K1 dan K2 ini 1, ini 2, itu paralel. Nah, ini paralel. Kalau sudah paralel nanti akan jadi seri. Nah, kita bahas nomor 12. Nomor 12 kita cari nih untuk K paralelnya. Berarti kan K paralel tinggal ditambahkan K1 ditambah K2. Nah, besarnya K itu sama dengan berapa? 2K. Sehingga 2K tambah 2K sama dengan 4K. Ini untuk yang K paralelnya. Nah, karena kita sudah jumlahkan atau kita sudah gabungkan kedua pegas yang paralel tadi, sehingga akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang pegas pengganti tadi atau paralel, dan ini untuk pegas yang ketiga ya, ini K3, yang ini K paralel. Nah, besarnya K paralel adalah 4K, sementara K3 itu kan 2K. Nah, maka kita kerjakan. Nah, maka ini kan seri ya, ini adalah seri. Nah, sehingga konstanta penggantinya yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K pengganti paralel tadi ditambah dengan 1 per K3. Nah, 1 per K seri sama dengan
Nah, K pengganti paralel tadi berapa? Di paralel itu adalah 4K, sehingga kita masukkan nih 4K ditambah dengan 1/2K, berarti 1/K seri sama dengan samakan penyebutnya, berarti ini 4K ditambah dengan 2/4K, berarti K serinya kita dapatkan berapa? Sehingga K serinya kita dapat berapa? 3/4K. Nah, ini untuk 1/K seri loh ya. Jadi Ibu tuliskan 1/K seri itu kan sama dengan 3/4K, ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah pegas pengganti, maka K serinya berapa? Atau K seri per 1, jadi kan sama dengan K serinya kan? Nah, dibalik berarti kan dibalik berapa? 4/4K per 3. Nah, ini untuk K penggantinya. Oke, sekarang kita ke nomor 13. Nomor 13 di sini ditanyakan adalah berapakah besar konstanta pegas gabungan? Ditanyakan adalah K gabungan. Nah, K gabungannya berapa? Kalau dia disusun seri, ini kan seri ya. Ada 3 pegas yang disusun secara seri. Nah, kemudian di bawahnya terdapat suatu massa. Nah, ketiga pegas ini itu sama identik, berarti K1, K2, K3. Karena ketiganya itu identik, maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Nah, lalu yang ditanya, besarnya konstanta ini berapa? K-nya itu sama dengan 100 Newton per meter. 1000 Newton per meter. Nah, berarti kalau seperti ini langsung saja kita cari. Nah, dia kan seri, maka 1/K seri, KS ya ini, ditambah dengan 1/1000 ditambah 1/1000 tambah 1/1000. Nah, sehingga dapat 3/1000. Nah, jadi besarnya K seri itu berapa? Kita balik. Nah, karena 1/KS itu sama dengan 3/1000, maka K serinya dibalik. Jadi 1000/3. Nah, oke. Itu untuk nilai konstanta gabungan. Oke, sekarang kita bahas soal yang terakhir, nomor 14. Nomor 14 yaitu merupakan penerapan dari energi potensial pegas. Nomor 14 yang diketahui apa? Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm, meregangkan berarti itu kan adalah delta X-nya sama dengan 5 cm. Nah, 5 cm kita ubah ke dalam meter, maka nah, kemudian diketahui lagi ada apa? Diperlukan gaya sebesar 20 Newton, maka F-nya sama dengan 20 Newton. Nah, lalu energi potensial pegas ketika meregang sejauh 10 cm berapa? Maka ketika delta X-nya itu sama dengan 10 cm, EP-nya berapa? Nah, itu yang ditanya. Cari apanya dulu nih? Kita cari K-nya dulu, di mana F itu sama dengan K dikali delta X, sehingga K sama dengan F per delta X. Nah, F-nya berapa? F-nya 20 dibagi dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, 20 dibagi 5 berapa? 4 kan? Berarti 4 dikali 10 pangkat negatif 2, kita naikkan ke atas, berarti 10 pangkat 2. K, konstanta pegas itu satuannya apa? Newton per meter. Nah, kalau K-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat 2, berarti kan sama dengan 400, maka EP berarti setengah dikali 400 dikali delta X-nya berapa?
10 cm, maka 10 cm kita ubah ke dalam meter, berarti berapa? Maka 0,1 kuadrat. Jadi dapatnya berapa nih? Dihitung. Nah, satuan energi itu adalah Joule. Oke, kita sudah selesai bahas untuk hukum Hooke dan elastisitas. Semoga bisa dipahami ya. Sukses selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar.